warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bertemu kembali, itu selama 1 bulan kita istirahat, yaitu karena kurang sehat. Alhamdulillah, malam ini yang dari Kampung Kelapa Kencana, walaupun hujan sampai, alhamdulillah dari RT 3 juga ada. Dan mudah-mudahan kita semua ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita yang begini yang kita kerjakan, ibadah yang sangat lemah buat kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaat ujma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih ada bulan Rajab. Itu sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di bulan Rajab itu maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dijalankan oleh Allah, bukan jalan sendiri. Pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagaimana dari tanda kebesaran kami, kata Allah, sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhadapan, itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Ya, untuk mengambil kewajiban yang diwajibkan oleh Allah yang sekarang kita laksanakan, yaitu sholat 5 waktu. Sehingga bahwasanya kalau kita sebagai mengaku Islam, sebagai umat Islam, yaitu mengerjakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat. Jadi tanda-tanda antara Islam dan orang kafir itu sholat. Kalau orang Islam, yaitu kewajibannya sholat 5 waktu, dari mulai johor atau subuh, johor, asar, maghrib, isya. Itu jangan sampai kita berani 1 waktu pun meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kenapa? Karena perjuangan Rasulullah SAW itu sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa 5 waktu sekarang nih orang Islam pada berat? Memang berat sholat, Pak. Jangan sekali-kali kita melalaikan sholat. Entar dulu ah. Makanya
Di sini sangat diwajibkan semua amal ibadah kita seperti sedekah, puasa. Kalau kita tidak sholat, maka amal-amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab di sini Rajab syahrullah wa sahbanu syahri wa ramadanu syahrul raman syarrul umat. Di sini Rajab adalah bulan Allah, Sa'ban adalah bulanku. Makanya di sini kita harus pelihara. Pertama yaitu apabila di tanggal 1 sampai tanggal 10 Subhanallah Hayyul Qayyum. Terus dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Subhanallahi Ahadis Samad. Sekarang udah tanggal 21 ya. Berarti wiridnya lain. Subhanallahi ra'ud, subhanallahi ra'ud. 100 kali tuh setiap hari. Bukan setiap waktu, setiap hari aja dah. Setiap satu hari 100. Kalau setiap waktu gimana? Boleh, silakan, lebih bagus. Cuma wiridnya yang disunahkan oleh Rasulullah di bulan Rajab yaitu istighfarnya Allah maghfirli warhamni watub alayya. Setiap apa? Setiap habis subuh 70 kali, setiap habis asar 70 kali. Selama kapan? Selama bulan Rajab. Itu di sini karena ketentuannya seperti itu. Makanya sekarang tinggal dikit lagi nih. Di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari yang ke-27 bulan Rajab, ya 27 nih masih ada ya, sekarang 25. Sekarang 22 ya. 21 berarti 6 hari lagi. Nih minimal satu bulan itu puasa 1 hari. Kita ambil yang istimewanya, kata Nabi. Di sini barang siapa yang berpuasa pada hari ke-27 dari bulan Rajab, maka dia akan dicatat sebagaimana puasa 60 bulan. Masya Allah. 60 bulan berapa tahun? Hah? Iya, belum tahu dia. Astagfirullah. Itu makanya nih besok masih ada waktu nih kita nih yang belum puasa. Yang belum puasa besok masih ada waktu. Tanggal 27 Rajab puasa itu 1 hari itu. Itu pahalanya sampai kapan? Sampai di mana? Kata Nabi, sama juga kita puasa 60 bulan. Kita niatkan ya. Mudah-mudahan sih kita bareng-bareng nih ya. Kita bareng-bareng niatin tanggal 27 hari apa, ingetin jangan sampai kelewat. Saya mau nanti ya. Jangan sampai kelewat. Senin itu double tuh pahalanya. Barang siapa yang mengerjakan puasa sunnah di hari Senin, niatnya buat hari Rajab, buat dapat pahala Rajab, pahala Senin, pas hari Senin, double, ditambah lagi tuh. Makanya di sini kata Nabi, orang yang berpuasa pada hari yang ke-27 dari bulan Rajab, maka di sini dicatat sebagaimana dia puasa 60 bulan. Masya Allah, enak banget ya, mudah-mudahan besok kita dikasih sehat tanggal 27 ya. Ya dari sekarang boleh sih dari besok. Bisa niatkan mau puasa berat banget, mau lapar masalahnya. Udah mulai lapar. Apalagi cuma rokok pagi-pagi udah pengen ngerokok. Ya. Iya karena dewe sendirian nggak bareng-bareng. Kalau Ramadan nggak bareng-bareng. Iya makanya di sini. Maka di sini bahwasanya tentang orang di bulan Rajab itu tentang apa? Menerangkannya ya tentang sholat. Di sini saya akan menerangkan malam ini tentang orang yang sholat berjamaah. Supaya apa nih? Supaya kita nih greget bahwa kalau nggak berjamaah nih rasa rugi. Karena di sini apa? Sholat seorang berjamaah itu utama daripada sholat sendirian. Udah pada dengeran udah tahu dah bahwa orang yang berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Orang yang sholatnya di rumah wae ya itu pahalanya cuma 1. Itu kalau keterima ya. Kalau keterima tuh sholat sendiri dari Al-Fatihahnya, dari rukuknya, dari sujudnya, dari bacaannya.
kalau itu kurang sempurna, orang yang sholat sendirian tidak mau berjamaah, maka sia-sia pahalanya, nihil. Dikasih juga kali sedikit mah. Tapi kalau orang yang berjamaah itu dijamin oleh imam. Makanya di sini orang yang sholat di rumah atau di pasar 25 derajat. Misalnya di rumah berjamaah misalnya itu 25 derajat dengan sempurna, lalu pergi ke masjid tidak ada misalnya dia di sini, dan demikian itu bahwa jika seorang wudhu, kita berwudhu, makanya Pak kalau kita mau berjamaah wudhunya di rumah, jangan di masjid. Kenapa? Karena di rumah airnya air kita, yang bayar pam juga kita, misalnya pakai sumur, mesinnya listriknya kita yang bayar. Saab doang tuh itu. Makanya kalau kita mau berjamaah ambil wudhunya di rumah aja kalau pengen pahala gede. Kalau di masjid gimana? Di masjid itu airnya air wakaf. Jangan sekali-kali di masjid itu semua maunya itu membuka keran. Itu bisa jadi makruh dan bisa juga haram. Kenapa? Airnya air wakaf yang bayar orang. Itu makanya afdolnya mah kalau kita berjamaah, sholat berjamaah itu mengambil wudhunya afdolnya di rumah, bagus pahala gede di situ. Jika seorang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke masjid, tidak ada tujuan. Ngapain masjid kalau wudu supaya Jumat jamaah ya, gitu. Tidak ada tujuan, melainkan sholat, maka tidak satu di sini satu langkah, melainkan dinaikkan 1 derajat dan dihapus 1 dosa. Jadi 1 langkah tuh. Kalau ente no, ini dari rumah berapa langkah tuh? Itu dosa kita diampuni, pahala kita ditambah tuh 1 derajat. Makanya kalau paniran kalau bisa memutar tuh lihat rumah depan rumah ini. Apa pulang dari situ dah. Kali berangkatnya mah. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Pahalanya sangat besar, dihitung langkahnya. Dari langkah saja orang yang sholat berjamaah udah dikasih pahala. 1 langkah ke depan kanan pahala, ke kiri dosa kita diampuni. Hitung dah tuh ya, masya Allah. Makanya berkah. Tapi kalau orang udah terbiasa sholat di rumah, ya berat emang ke masjid. Di rumah aja dah. Di masjid ngapain lama gitu kan, biasanya pikiran kita. Padahal keutamaan seorang lelaki itu wajibnya sholat berjamaah. Jangan diturutkan kalau jamaah mah. Kalau udah biasa di rumah ya udah di rumah terus. Nggak pengen masih berat. Lama masjid mah gitu. Padahal sholat berjamaah itu menjamin ibadah kita yang kurang sempurna. Itu kan itu sempurna. Kadang-kadang Fatihah kita makan belum benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tajidul ada ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa kadang-kadang belajarnya kagak, sholatnya di rumah terus. Makanya nanti akan menyesal apabila dia masuk ke dalam kubur. Itu masuk dalam kubur menyesal. Kan saya sholat mulu, nggak sholat. Kubur sholatnya di rumah mulu, ya kan? Sholatnya di rumah mulu, bacaannya nggak pernah belajar. Akhirnya sholat kita pas kita tanyain digulung, itu dikuntel-kuntel sama malaikat, dilemparkan sampai juga kosedannya udah aku dilemparkan sama malaikat. Tuh sholat tuh nggak bener gitu. Akhirnya kita termasuk orang yang sholat juga tapi neraka juga. Kenapa? Karena kita males berjamaah. Hati-hati ya, ini bukan lagi ajar, ini mah ingetin supaya apa? Supaya diri saya nih, buat diri saya mah supaya saya berjamaah tidak segan-segan gitu. Kenapa? Di sini 1 langkah Allah naikkan 1 derajat dan dihapus 1 dosa. Sehingga masuk masjid, maka apabila dia telah masuk masjid, ini orang jamaah nih, dari rumah udah punya wudu, maka ia dicatat sholatnya selama ia tertahan oleh sembahyangnya. Jadi kita pas masuk masjid udah dicatat lagi sholat tuh, kita lagi beribadah terus kalau sebelum keluar mah. Kalau kita belum keluar, belum batal, maka orang yang berjamaah itu dicatat sama Allah lagi beribadah, terus beribadah sebelum dia
keluar dari masjid. Makanya masuk masjid kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Itu ada doanya. Di situ ada doanya. Allah maghfirli juni waftahli abu warahmatika. Kalau mau keluarnya Allah maftahli abu apa? Iya, Allah nas'aluka min fadlika. Gitu doang, dikit. Makanya jangan lupa. Kadang-kadang saya lihat ini ada yang masuk masjid kaki kiri, pulangnya kaki kanan. Jangan, ingetin, masuk masjid kaki kanan, pulangnya kaki kiri. Bagaimana kalau masuk rumah? Lain lagi masuk rumah mah. Kalau kita berangkat dari rumah, kalau masuk rumah kaki kanan, kaki kiri. Kalau kita mau berangkat harus kaki kanan keluarnya. Itu bagaimana kalau rumah kita biar diberkahi oleh Allah? Makanya sebelum kita masuk ke rumah ini mengucapkan assalamualaikum. Kalau nggak ada orangnya, assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Baca kulhus 1 kali, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah akbar, subhanallah 3 kali. Barang siapa yang masuk rumah mengucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin dan kulhu 1 kali, subhanallah walhamdulillah akbar 3 kali baru masuk, maka dijamin rumah tersebut dipelihara oleh Allah dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk rumah asal-asalan doang, maka setan itu ngikut dengan di badan kita. Itu bisa nginep kata setan itu. Di situ dalam keterangan saya baca, barang siapa yang masuk rumah tidak mengucapkan salam, maka setan itu bisa nginep di rumah kita. Gitu. Makanya masuk rumah lain, masuk masjid juga lain. Di sini maka di sini dan didoakan oleh malaikat selama kita di masjid itu. Barang siapa yang sholat berjamaah dari rumah udah berwudu, maka dia tertahan oleh sholatnya, lagi ibadah. Terus dan dia didoakan oleh malaikat selama ia duduk di tempat sholatnya. Jadi selama kita duduk nih, baru sampai duduk, walaupun apalagi kita berzikir, misalnya astagfirullahaladzim, kagak zikir aja di dalam masjid, niatnya iktikaf, itu selama kita duduk maka diberi pahala oleh Allah. Malaikat pun mendoakan dan berdoa. Di sini kata malaikat, ya Allah ampunkan, iya ya Allah. Jadi malaikat mendoanya kita diampunin dosa-dosa kita di sini. Ya Allah terimalah taubatnya. Jadi kita bertobat, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim li wal hidayah. Maka di sini kata malaikat, ya Allah ampunkanlah taubatnya. Ya Allah kasihanilah dia. Itu malaikat selama kita dalam situ. Ya, selama dia tidak mengganggu atau berhadas. Kalau kita belum batal. Makanya kalau di masjid, maka kalau mau wirid, kalau batal ambil wudhu dulu. Karena pahalanya lain gitu. Di sini sholatul jamaah tabdolu ala sholatil fajri bi sab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian 20 derajat. Makanya termasuk orang yang bodoh sholatnya selalu di rumah. Kenapa? Sholatnya udah di rumah dikasihnya satu waktu, satu derajat, sedangkan di masjid 27. Kalau kita misalnya dikasih dunia pengumuman barang siapa yang sholat isya berjamaah, pulangnya saya kasih duit 1,5 juta. Kayaknya banyak waktu penuh ya. Kayaknya masjid penuh. Wah, iya. Pengumumannya dari sebelum maghrib. Pengumuman para jamaah Masjid As-Solihin atau Kampung Perapatan yang mau sholat berjamaah masjid di maghrib sampai isya, maka saya udah siapin duit 2,7 juta. Oh, akhirnya tuh yang nggak pernah sembahyang jamaah kayaknya pada pergi. Ya, itu ibarat itu berdunia. Coba dunia. Dan barang siapa yang sholat di rumah, dibagi juga sama orang kaya. Barang siapa yang sholatnya di rumah tidak berjamaah, maka saya kasih duit 1 juta. Yang berjamaah saya kasih 27 juta. Ayo mana kira-kira? Kalau pikiran kita jernih ya. Pikiran kita benar jernih nih, bener apa nggak sarap pikirannya gitu ya. Ya goblok amat gue ya gitu.
Ya di rumah 1 juta, di sana 27. Ya paling beda aja. Akhirnya berpikir, mending berjamaah gitu. Itu dunia pasti kayaknya. Kalau diumumin sama DKM, barang siapa yang sholat maghrib atau sholat subuh berjamaah, maka pulangnya pagi-pagi saya kasih 27 juta. Kayaknya itu sampai ke depan kali ya. Sampai ke sono lebih daripada sholat Idul Fitri. Ya 27 juta. Coba. Itu urusan dunia, orang pada tergiur. Kenapa urusan akhirat 27 derajat, mauan di rumah 21 derajat? Bodoh kita termasuknya, kata Allah. Kata Nabi, orang yang bodoh-bodohnya ibadah, yaitu orang yang tidak mau berjamaah. Dikasih 27 derajat, maunya ngambilnya 1. 1 juga belum tentu. 1 derajat aja belum tentu kita di rumah mah. Udah bacaannya, rukunya kadang. Emang ruku itu bukan rukun. Makanya kalau sholat rukunya harus benar. Harus yang sering saya katakan, ya harus lempeng. Kecuali kita emang punya penyakit nggak apa-apa, harus lempeng. Dan sujudnya juga, turunnya kita dari sami Allahu liman hamidah, mau turun itu harusnya kalau kita masih normal mah dengkul duluan, bukan tangan duluan. Baru tangan kita sampai ya sejajar dengan kuping. Begitu, angkat sedikit. Subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah. Di situ sujud terakhir kayak sujud setiap sujud minta di situ dia doa. Boleh. Itu makanya perpaling berkah-berkahnya orang yang mau sholat berjamaah. Orang yang sangat ruginya manusia itu sholatnya rajin tapi sholatnya selalu di rumah. Hati-hati jangan mau biar gini mas sholat nggak ketinggalan saya mah. Gitu kan orang ada ya. Biarpun di rumah wae enggak. Di rumah mah nggak ngejamin. Sholat di rumah tidak menjamin buat laki-laki. Sehingga Rasulullah waktu zaman Rasulullah itu Rasulullah kalau mau sholat nengok lu. Nah ini ya Pak Inan Bangunok biasanya ada gitu. Oh nggak ada dia. Itu Rasulullah kenapa disunahkan kalau kita jadi imam nengok kanan kiri. 1 suruh rapatkan barisannya. Saat keduanya lurus. Makanya di berjamaah juga ada yang dapat pahala, ada yang tidak dapat pahala. Apa yang bisa dapat pahala? Kadang-kadang imam rukuk dia ngikut, jangan bareng. Kalau imam mau rukuk, itu biarin dia suruh sempurna dulu. Allahu Akbar. Baru kita nyusul tuh, jangan bareng, jangan. Kalau kita bareng, ya Pak, nggak ada pahala akhirnya kita nggak dapat pahala berjamaah. Misalnya sami Allahu liman hamidah, biarin tuh imam suruh diri dulu, sempurnakan dirinya dulu, baru kita ngikut sami Allahu liman hamidah Rabbana, walaupun kita dapatnya Rabbana walakal hamdu doang nggak apa-apa. Terus Allahu Akbar, biarin tuh biar dia sujud dulu, baru kita turun kita, jangan bareng. Oh, 1. Yang keduanya, kalau di apa dari sujud pertama langsung kita bangun doa saja Rabbighfirli warhamni wajburni Allahu Akbar, diam dulu jangan bareng, baru kita bangun lagi Allahu Akbar Rabbighfirli warhamni wajburni Allahu Akbar sujud lagi kita tuh sujud lagi. Nah sujud lagi, setelah sujud kan kita imam bangun tuh, jangan langsung bangun, duduk dulu Allahu Akbar, jangan langsung kita bangun, jangan duduk dulu sebentar langsung bangun, jangan langsung Allahu Akbar langsung bangun, jangan. Itu adabnya sholat berjamaah, itu biar dapat pahalanya. Yang kedua itu, yang pertama tadi boleh saya sebutkan tentang barisan. Ini saya lihat di masjid, Masya Allah. Ini ada yang regang banget. Kalau saya suruh geser-geser, saya ketinggalan. Ntar langkahnya begini. Jangan itu. Makanya luruskan dan rapatkan barisanmu. Supaya apa? Menyempurnakan sholat berjamaah. Ini sholatnya rajin berjamaah. Tapi dibilangin sama imam ya tetap renggang-renggang. Kadang-kadang puncang-pincong. Ada di depanan, ada di belakangan. Ya Allah, akhirnya
walaupun ahli sholat berjamaah, kalau begitu mah nggak dapat sholat berjamaah pahalanya. Makanya ini saya terangkan, kalau kita sholat berjamaah itu apabila teman kita yang belum tahu sini gitu, minimal ini antara bukan nggak kaki nggak nyatu gerak, nggak nyatu dengan king sama kelingking gitu kan. Yang penting mah ini antara nanti kita pas sujud pas kita sujud ini antara sikut kita sama sikut dia berdempetan, itu sebetulnya mah bukan kelingking kita ginjak, bukan gitu. Nah di situ supaya kita sholat berjamaah dapat pahala, itulah arti sholat berjamaah. Jangan sampai sholat berjamaah rajin tapi pahala kita nggak ada. Kalau udah kita bilangin samping kita kanan kiri nggak mau rapat juga, ya udah dia ada masing-masing, berarti dia nggak dapat sholat berjamaah. Itu ini banyak ini, kalau kita bilang sholat berjamaah banyak pelajarannya yang belum tahu gitu. Makanya terus ada juga nih barisan di sono masih ada satu lagi kadang nih. Kenapa dia bikin lagi? Jangan tutupi dulu yang kosong yang ada di depan. Barang siapa yang tidak menutupi, dia menjak bikin lagi, maka sholat dia tidak dapat pahala jamaah lagi, nggak dapat. Apa? Dia membiarkan warisan yang pertama kosong. Dan bagaimana yang ketiga, sholat berjamaah barisan itu penuh semua, kita sendirian, ada lagi nih orangnya. Waduh, kita deg-degan nih kalau udah lagi mah. Minimal, makanya saya pengen biar pada tahu nih semua, colek tuh orang yang di depan, suruh mundur. Kan kadang-kadang nggak ngerti kita colek juga. Itu yang saya juga khawatir. Saya sering sebenarnya berapa kali tuh subuh pas saya datang barisan pada penuh, padahal nggak gerang banget, saya bisa dapat, kan kagak ngerti. Kalau pada ngaji enak, kalau pada ngaji enak yang berjamaah, renggang dikit ya kita suruh geser gitu, ngerti dia. Kalau terus satu kita colek, suruh mundur, nemenin kita. Kalau orang yang sholat berjamaah di belakang satu, kita nggak sendirian, itu harus kita ulangin sholat kita. Kadang nggak sempurna kita berjamaahnya kalau sendirian di belakang itu. Ini mah kadang-kadang nanya masih kosong, ngejar lagi di belakang tuh. Jadi tentang berjamaah juga ada ilmunya. Terus bagaimana kalau komat nih sekarang masalah komat. Kalau ada iqomah mulai Allahu Akbar, kita sama-sama, barang siapa yang menyambut suara orang yang mengiqomah Allahu Akbar, kita sambut sama juga aja Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Qad qamati shalah. Sama tuh, qad qamati shalah. Kalau udah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bangun. Ini mah enggak. Ya. Ini mah diem pada duduk. Udah kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu bangun semua tuh harusnya. Qad qamati shalah. Sambut lagi qad qamati shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru sambut tuh. Jadi kalau ada orang mau ajin lagi qomat, kita harus ikutin kalau pengen dapat pahala. Ini mah diem wae, kadang-kadang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah masih pada duduk. Padahal mah pas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu kan. Mari kita sholat membaca apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari tunjuk kemenangan. Itu diem wae. Lah suruh mulai itu udah barisan udah rapi. Imam udah maju. Itu kan imamnya berbelakang. Kenapa? Ya biarin biar yang muda-muda dulu gitu. Apalagi kita yang udah tua dianggapnya. Kalau saya jangan udah tua ya udah, sekarang yang muda biar pada maju gitu. Padahal mah ibadah mah sempurnaan orang yang udah tua istiqomah udah, ya kan? Karena yang muda kan masih ngeliat cewek, masih mau kebohong, mau bisa ini gitu. Ya ridha nggak apa-apa, ikhlas kita ridho gitu nggak apa-apa. Ya, yang penting mah kita berjamaah biar dapat pahala berjamaah. Itu hati-hati tuh ya. Rukunya, sujudnya jangan dibarengin bareng imam, jangan. Itu pokoknya kita ngintilin dia sujud, pas dia udah rapih nih rukuk Allahu Akbar, baru kita jangan takut, jangan. Kita mah dapat subhanarabbiyal azimi wa bihamdi enggak apa-apa, dapat satu juga. Misalnya imam kita baru subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, dia udah sami Allahu liman hamidah, ya kita terusin 3 kan dapat. Biarin
Imam udah sami Allahu liman hamidah, biarin. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Misalnya imam langsung turun, Allahu akbar, diam dulu kita, suruh sempurnakan turun sujud imam, baru kita sebagai makmum baru ngikutin. Ini mah kadang bareng, ada yang duluin malah. Barang siapa yang sholat berjamaah ngeduain imam, maka batal sholatnya. Jangan, walaupun tangan udah turun. Ya, kadang baru imam Allahu Akbar, tangan udah turun. Oh, yo ya. Yang ketiga, yang keempat, apabila kita sebagai makmum, imam assalamualaikum warahmatullah. Kalau belum imamnya mengucapkan salam yang kedua, kita jangan salam dulu. Makanya imam juga harus tahu salamnya harus kenceng. Yang kedua aja. Ada yang pelan banget kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua udah salam belum ya? Gitu. Makanya imam tuh harus kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke tengah dulu, jangan langsung ke sono. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke tengah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu afdalnya. Jadi kalau imam belum salam yang kedua, makanya imam harus kenceng. Supaya makmum mendengar, makmum yang udah tahu udah boleh ngaji begini nih, imam udah salam kedua belum ya, gitu. Takutnya ada yang lambat banget kan, ada yang lambat imamnya, assalamualaikum warahmatullah, setelah salam yang kedua belum juga, baru salam. Akhirnya kita nggak dapat pahala berjamaah. Tuh, jadi kalau imam belum salam yang kedua, kita jangan salam dulu. Terus yang keempat, gimana? Setelah salam, kalau imam belum bergerak, ini banyak karena yang saya bilang nih, itu udah pada mundur, ya, udah pada meninggalkan tempat, jangan diem. Makanya yang suka saya kasih tahu, kadang belum apa-apa udah salaman, jangan istighfar dulu, astagfirullahaladzim, biarin imam 3, kita mah 7 atau kalau imam ini dia belum bergerak, kita jangan bergerak dulu, ikutin imam dulu. Makanya imam yang udah ngaji mah kalau kaki itu jangan diem wae, nyiksa makmum itu. Kalau akhirnya kita apa? Imamnya nggak bergerak-gerak nih. Makanya habis antar salam, imam kalau baru antar salam, imam harus ganti gini, minimal duduknya bergeser, jangan madep ngulon, wah ini bisa 3 kan, pas dia nengok ada bangun, imam tuh harus bergeser melihat, makmum masih ada. Sunahnya jadi imam itu bergeser supaya makmum udah putus, udah tuntas sampai di atas salam balik ke bapak. Kalau kita turut sampai imam selesai, ini pahalanya di sini. Barang siapa yang sholat berjamaah sampai imam selesai, maka pahalanya sama juga dia berangkat haji. Masya Allah, gede banget ya. Makanya ini kalau kita berjamaah itu kalau belum imam salam yang kedua, jangan salam dulu. Kalau belum imam mengucapkan antara salam, belum geser kakinya, kita jangan bergeser dulu. Itu adabnya sholat berjamaah. Jangan imam belum antara salam acan-acan, istighfar belum, ini udah pada mundur, udah pada pindah tempat. Jangan diem dulu, begini itu nih, tungguin dulu. Kalau antara salam dan salam, berarti kan digeser kakinya. Baru kita mau kemana kan silakan dah. Mau buil di rumah kek, mau di situ kek, silakan. Berarti kita udah sempurna dan pahala berjamaah. Itu ya. Hati-hati nih. Bagi orang yang sering berjamaah tapi nggak ada ilmunya, akhirnya sama juga dia sholat sendirian, nggak dapat pahala berjamaah. Tuh hati-hati. Jadi makanya kita harus sering menjelasin begini nih. Ya kalau kita nggak sering jelasin jangan tahu. Gue biar begini gak sama, alhamdulillah sholat berjamaah wae, ilmunya nggak ada. Itu makanya harus tahu ilmunya juga tentang berjamaah gitu. Di sini dari Anas radhiyallahu anhu berkata, di sini kata Nabi ini, siapa yang berjalan sholat berjamaah fardu nih, padiran mau berangkat sholat fardu di sini, maka bagaikan orang yang pahalanya berangkat haji. Padiran dari rumah udah sholat, udah mau ambil wudu, niatnya mau ngapain? Padiran mau ke masjid, mau di niat itu dan hati mau sholat berjamaah.
itu pahalanya bagaikan orang yang berangkat haji. Dan jika ia berjalan menuju ke sholat sunat, misalnya nih padilan mau sholat duha misalnya, mau ke masjid, niatnya mau ke padilan mau mana? Mau ke masjid mau mana? Sholat sunat. Di sini pahalanya bagaikan seorang yang umroh. Masya Allah, gede banget. Orang yang berjalan dari rumah udah berwudu, niatnya mau sholat berjamaah, itu Allah kasih pahala sama juga dia berangkat haji. Gede banget ya. Nggak tahu ini padaan dia. Dia nggak tahu. Apalagi subuh. Kadang sebalik gak kurang. Ya, masjid rame, ya kan, pengajian dulu. Gian berjamaah pada kagak ada. Sayang, salah nerapkan. Masjid bodi rame, udah kalau gini pengajian. Sholat jamaahnya kurang. Ini bu sepi. Kadang-kadang ya, masya Allah, saya sayang. Kadang kan lagi di ini nih, lagi diramaikan. Nggak mau ganti yang tua-tua kayak saya udah ganti sekarang, khutbah juga enggak. Jamaah sehari-harinya pada kagak ada. Sayang, makanya boleh rame terus harusnya gemborkan nih tentang sholat berjamaah. Gitu. Supaya apa? Kasih ilmunya juga. Jangan orang suruh sholat berjamaah, ilmunya nggak dikasih. Ya sama juga dapat pahala jamaah dia. Gitu, makanya sholat berjamaah itu yang tadi saya sebutkan itu harus diperhatiin. Jangan, orang suruh sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat, ilmunya nggak dikasih. Ya akhirnya sama juga dia nggak sholat berjamaah, nggak ada pahala berjamaah. Sholatnya diterima, tapi nggak dapat pahala berjamaah. Di sini siapa yang sholat jamaah terus menerus selama 40 hari tidak ketinggalan takbir imam, yang pertama maka ditulis untuknya 2 kebebasan, bebas dari api neraka dan bebas dari nifak munafik. Kayaknya kita jarang aja selama 40 hari sholat imam usolli fardu maghribi Allahu akbar baru. Nah ini tentang usolli juga begitu. Ini kadang bareng usolli fardu imam baru pisan dia langsung usolli. Jangan tenang dulu, imam suruh rapih dulu. Usolli fardu maghribi sallallahu alaihi wasallam. Ada imam mengatakan Allahu akbar. Baru kita jangan terburu-buru, baru kita langsung Allah. Kalau nggak pakai usolli nggak apa-apa. Itu makanya adabnya dalam sholat itu banyak. Kenapa sih ada orang suka diputer? Bukan diputer, karena sunnahnya itu yang turun tangan kanan. Walaupun tangan kanan ada jadi atas, diputer jadi bukan diputer. Allah, tangan ini harus kanan yang turun duluan, jangan tangan kiri. Adabnya sholat itu yaitu apabila kita sholat usolli yang turun harusnya kanan dulu, karena itu sunnah Rasulullah diperintahkan. Allah balik maniset. Jadi dia kan kanan mah tetap di atas, karena dia mulia, dia tetap kita putar kemari set, bukan diputar-putar bukan, ya cuma balikin ini doang. Karena kiri mah ada turunnya belakangan, ada yang kiri duluan bagaimana? Itu ada yang mengatakan dalam keterangan makro, karena kiri mah adalah perbuatan setan, makanya sholat itu jangan kiri duluan yang turun, kanan duluan diputer dikit set, bukan diputer. Karena dia tugasnya dia ada di bawah, itu adanya di bawah dia mah, yang kiri mah. Makanya tuh disunahkan sholat itu yang turun tangan kanan dulu, itu baru sempurna. Ada tuh banyak ini. Kalau saya menjelaskan tentang sholat berjamaah, ilmunya juga belum habis, masih ada. Makanya malam ini kita nih selama 1 bulan libur. Kenapa? 1 saya hajatan, keduanya habis hajatan sakit. Makanya kita terus dah ya, kita terus mengaji selama kita masih sehat mah, masih ada umur, jangan bosan. Biarin ada beberapa orang juga nggak apa-apa, yang penting mah niat terus ngaji. Itu kata Pak Ade Sureja, ngaji itu melebihi pahala daripada sholat. Orang yang menuntut ilmu itu pahalanya melebihi daripada sholat wajib. Coba ya emang kenapa? Ini sering saya katakan kan, ini kita lagi duduk gini nih, lagi sholat sunat 1000 rakaat. Kita lagi duduk ini nih, sama juga lagi kita menjemput orang 1000 orang yang sakit, 1000 nyolatin orang yang meninggal. Bangun ini doang dah, tapi di rumahnya niat ngaji. Itulah keuntungan orang
yang mau ngaji, yang mau berjamaah, maka keuntungannya sangat besar. Orang yang di rumah mulu, satu sholatnya di rumah mulu, udah ngajinya nggak pernah, ya kan? Ngaji mingguan kagak, bulanan kagak. Ayo di rumah deh mah. Yang penting sama ibadah, bener saya nggak ngejolimin orang, saya nggak ini, tapi lu dikit banget dapatnya dikit banget, gitu pahalanya dikit, gitu. Makanya kita ini sebagai umat Islam saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling sehat menasihati. Saya bukan lagi ngajarin ini, bukan. Saya bukan lagi guruin, ini lagi ngingetin buat para umat Islam. Jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat yang 5 waktu. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat 5 waktu, maka dicabut keberkahan umurnya. Setiap amal apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu, itu sedekahnya, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Sholat wajib buat orang Islam. Orang Kristen mah nggak diwajibin sholat, enggak. Makanya sholat buat orang Islam. Kalau kita merasa Islam ya sholat, gitu. Ditanya kita, agama ente apa sih? Islam. Tapi ente nggak sholat? Ya Kristen juga dalam diri gitu. Makanya antara kafir dan Muslim itu antara sholat dan tidaknya. Bisa kita jadi kafir, bisa kalau keterusan mah. Sholat Jumat udah ketahuan wajib, malah nggak sholat. Ya udah, makanya daripada itu malam ini saya buka. Kenapa tentang sholat? Karena bulannya bulan Rajab. Rasulullah diangkat ngambil sholat. Saya bukanya tentang sholat berjamaah. Sebetulnya harusnya tentang orang yang meninggal sholat nih. Nanti besok kalau ada umur, kalau udah supaya apa? Supaya kita jangan sampai berani meninggalkan sholat. Nanti saya buka. Jadi kalau besok ini masih ada waktu ya, kita beberapa minggu lagi menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita ada dikasih umur, dikasih sehat oleh Allah, sehingga kita dapat. Makanya jangan lupa nih, setiap habis sholat, mau timbang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa baligh. Terus jangan lupa itu mah. Selama bulan Rajab jangan sampai lupa itu doa Rajab. Kenapa di situ minta? Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Saban. Minta berkah tuh kita. Dan sampaikanlah ya Allah kami ke bulan Ramadan. Kalau dari bulan Rajab nggak doa itu acan, maka orang yang sombong, orang yang sombongnya manusia di bulan Rajab nggak baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahilah kami ya Allah pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban. Kita minta berkah dan sampaikan ya Allah kami ke bulan Ramadan. Dari bulan Rajab udah minta-minta acan, kata Allah orang yang sombongnya manusia, dia selalu ngejar dunia, tapi buat akhirat dia tidak pikirin. Padahal doa itu enak. Minta itu, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Saban dan sampaikanlah ya Allah kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya bukan guru, bukan ustaz. Ini mah lagi ngingetin ini mah. Bukan ngajarin, bukan ngeguruin. Ini mah lagi ngingetin diri saya. Makanya ada kekurangannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan apabila ucapan saya ada rasa menyinggung, nggak merasa menyinggung, ini mah enggak. Ini mah lagi jelasin kepada saudara-saudara saya berjamaah sekalian. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta diampuni segala dosa-dosa saya dan mohon kepada Bapak sekalian mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.